Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadarnya. Haqqa tuqatih, mafhum mukhalafahnya adalah banyak di antara kita takwanya sekadar ada. Oleh karena itu ditegaskan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dalam arti kita lakukan apa saja karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, baru saja umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya merampungkan acara besar, yaitu mudik lebaran, yang setelah menghabiskan energi, tenaga, dana yang luar biasa. Catatan dari Balitbang Kementerian Perhubungan mencatat bahwa tak kurang 85,5 juta pemudik di tahun 2022 ini. Dan kemudian uang yang beredar mencapai 30 sampai 40 triliun rupiah. Dengan berbagai moda transportasi yang ada. Bahkan tak sedikit yang kehilangan anggota keluarga karena kecelakaan di jalan raya. Pertanyaannya agak kritis, dapat apa? Kalau kemudian mudik itu dimaknai hanya kultural, sungkan, ya, kemudian bahkan ada yang memaknai pamer finansial, pamer properti, mobil, dan penampilan status sosial, maka itu akan mendowngrade makna silaturahmi yang dianjurkan oleh umat Islam tatkala utamanya lebaran ini. Rasulullah bersabda, target silaturahmi itu mendasar sekali. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimakum. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya atau ditambahkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi kekerabatannya. Di hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, targetnya, maka muliakanlah tamu, maka muliakanlah tetanggamu, maka sambunglah silaturahmi dan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diamlah. Maka pada konteks ini ada makna-makna beradaptasi agar makna atau spiritualitas silaturahmi itu bertransformasi dari sekedar kultural dan motif finansial menjadi ritual dan bermakna spiritual. Suka dilapangkan rezekinya, artinya kita bertahan dari krisis ekonomi yang ada. Suka dipanjangkan umurnya, artinya kita harus beradaptasi, bertahan hidup, eksis melawan pandemi yang baru saja reda. Menyambung kekerabatan seperti dalam hadis tadi bermakna kita harus berkembang biak, mampu melestarikan anak cucu kita menjadi generasi yang bertakwa, menghormati tamu, menghormati tetangga, berbicara yang baik atau diam, itu bermakna kita mempunyai spirit beradaptasi untuk mempertahankan bisnis kita dari sifat greedy para oligarki. Nah, ini adaptasi.
Ini saya kira adaptasi yang penting untuk kita renungkan. Pada konteks detail, adaptasi di era modern ini Allah mengingatkan dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang baik ini pasti hidupnya baik dan dicintai pada konteks adaptasi dan muamalahnya. Yang pertama adalah orang-orang yang memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Jamaah rahimakumullah, memberi dalam keadaan longgar itu hal yang biasa, tetapi tetap memberi berbagi dalam keadaan sempit itu baru luar biasa. Kesulitan meskipun sempit tetap memberi itu ekuivalen dengan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita. Dalam quote yang baik, be positive in the negative situation is not naive, it's truly self leadership. Tetap positif meskipun keadaannya nyata-nyata negatif, itu self leadership dalam arti yang sebenarnya. Itu kemampuan beradaptasi menghadapi tekanan-tekanan kompetisi dunia yang semakin tough, semakin berat ini. Nah, oleh karena itu maka spirit Ramadan sepertinya Allah Islam memilih jalur lapar, ya, sebagai lifestyle agar dengan itu melahirkan spirit berbagi, kedermawanan dan kesalehan sosial. Lebih dalam dari memberi materi adalah memberi simpati. Yang kedua ini banyak yang ditinggalkan karena memang lebih berat. Simpati itu memuji, menghargai, mengapresiasi. Kenapa lebih berat? Buktinya banyak para ayah yang piawai mencukupi nafkah anak istri tetapi gagal memuji anak istrinya. Padahal Rasulullah memberikan contoh, selalu memuji istrinya, ya Humaira, wahai yang pipi merah delima. Mak-mak hari ini sudah mencoba meniru Aisyah dengan pipinya di blush on, agak kemerah-merahan, kadang kemerahan bahkan tidak rata. Tetapi tidak pernah dipuji oleh suaminya. Kasihan deh loh, gitu. Jarang orang tua yang piawai memuji anaknya. Alih-alih memuji anaknya, kelebihan anaknya pun dia tidak menemukannya. Nah, dalam teori manajemen, sebuah organisasi, bangsa, negara, bisnis, kalau mau eksis, berkompetisi, syaratnya para pemimpin harus piawai memuji, mengapresiasi anak-anak milenial sekarang ini. Lieberman dalam penelitiannya di tahun 97 menyatakan lead by heart, manage by head. Memimpin itu dengan hati, mengelola itu dengan akal pikiran. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak milenial hari ini nggak bisa dimarahi, nggak bisa diperintah, nggak bisa dibentak, mintanya dipuji. Berapapun gajinya, kalau pemimpinnya hanya bisa marah-marah, ya, maka dia akan keluar. Diteliti kenapa sebagian milenial engage, betah. Ternyata ketemu atasan langsung yang piawai, memuji, menghargai. Kalau perintah tidak langsung perintah, tetapi memberikan challenging, mereka betah. Lalu diteliti oleh sebuah riset, berapa kali kamu pengen dipuji? 65% anak milenial minta dipuji sekali sehari, sisanya 35% minta dipuji 2 kali sehari. Lah gak kerja memuji, kamu tok saja. Nah, itu Lieberman. Lebih dalam dari itu adalah memberi empati agar wal kadhiminal ghaidha, agar kita menahan amarah. Kapan hari pernah saya ceritakan, ada seorang sahabat di zaman Khalifah Umar yang tiap hari diomelin sama istrinya. Takut KKDRT, dia konsultasi kepada Khalifah Umar agar biar tahan bagaimana tidak melampiaskan amarah. Dia melihat Khalifah Umar juga sama, diomelin sama istrinya, tetapi Khalifah Umar tetap sabar. Apa resepnya? Kata Khalifah
kepada sahabat tadi, wahai sahabat, berempatilah kepada istrimu agar kamu bisa menahan amarah. Artinya, empati itu if I were you, jika seandainya aku jadi kamu, maka kita akan bisa merasakan betapa beratnya sebagai seorang istri. Ngopeni kamu, ngopeni rumahmu, ngopeni anak-anakmu, kadang bapak ibumu, adikmu, ponakamu, ya capek lah. Ya maka berempatilah. Nah, teori manajemen juga sama. Kalau sebuah organisasi, bisnis, komunitas, ataupun kekerabatan pengen selamat, pengen eksis, maka harus banyak pimpinan, orang tua yang piawai berempati kepada anggotanya, kepada pengurusnya, kepada jamaahnya. Tanpa empati, maka para pemimpin akan lebih mengedepankan amarah. Seorang ulama mengatakan, kalau seorang pemimpin, entah itu keluarga atau pemimpin organisasi, suka marahan, ngamuan, panikan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan besarnya masalah yang dihadapi. Masalahnya semakin berat. Cari ekonomi berat, ngopeni anak berat, tapi nggak pernah mau ngaji, ya, nggak mau pernah baca buku, nggak pernah zuminar, ya. Dia diam aja. Akibatnya dia mengemukakan segala sesuatu dalam bentuk amarah. Survei membuktikan bahwa mak-mak, terutama ibu-ibu, selama pandemi belajar di rumah itu kekerasan fisik naik 15%. Kekerasan verbal, ngomel-ngomel, naiknya 65%. Sayangnya kalau udah mak-mak ngomel, itu yang diomeli bukan hanya anaknya, ya, ponaan, suami, mertua disantap semuanya. Kenapa ngomel, marah? Karena menutupi ketidaktahuannya. Ditanya anaknya, A nggak bisa, B nggak bisa, matematika integral tumpuk 3 nggak bisa. Coba kalau maknya pinter, sini-sini. Ya, ibu ini biarpun ibu rumah tangga nggak kalah dengan gurumu matematika. Jangankan integral tumpuk 3, tumpuk 5 mama bisa. Wah, kira-kira begitu ya. Itu kalau mamanya pinter. Tapi kalau mamanya gak pinter, biasanya ngamuk-ngamuk. Yang ketiga adalah yang paling berat, wal'afina anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Sepertinya mudah kalau kita tidak mempunyai salah dan tidak disakiti oleh orang lain. Oke, kosong-kosong ya, selesai. Iya. Tetapi manakala kita disakiti oleh orang lain, maka memberi maaf ini hal yang paling berat. Kenapa? Paling berat dibanding dengan memberi yang di atas tadi. Maka kemudian, kenapa begitu? Karena bertentangan dengan karakter dasar manusia, yaitu membalas. Maka paling kecil jumlahnya adalah para nabi, tidak membalas tapi memaafkan. Ketika Rasulullah Fathul Mekah memaafkan Abu Sufyan dan Hindun, ya, tidak hanya memaafkan, memuliakan. Siapa yang masuk rumahnya Hindun, Abu Sufyan dijamin aman, setara dengan siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin aman. Itu hanya kelas nabi. Kebanyakan kita adalah tidak membalas dan tidak memaafkan. Kenapa tidak membalas? Judul lagunya adalah Aku Tak Berdaya. Ketika orang tidak membalas, menyimpan dendam, maka akan menyimpan bibit penyakit yang cukup mematikan. Apa itu? Mulai dari pusing punggung, ya, leher, asam lambung naik, ginjal, borok yang menaun, cemas, tegang, sulit tidur, dan tersiksa batin. Tekanan darah tinggi, biasanya cepat mati. Kenapa sulit? Banyak yang khilaf. Memberi maaf itu seolah-olah melupakan sakit masa lalu. Tidak. Memberi maaf itu melepas, memahami sakit masa lalu agar tidak datang lagi di masa yang sekarang ini, ya, yang kemudian akan merusak kebahagiaan yang sudah dan akan kita dapatkan, kita harapkan ke depan. Masa lalu tidak mungkin kita lupakan, bahkan masa lalu sebaiknya tetap kita jadikan pelajaran. Seperti mobil kalau mau maju, itu supirnya Anda lihat spion sebentar, tung tung, gitu. Lihat kaca depan,
injak gas maka mobil akan maju. Kalau ada supir yang lihat spion terus, itu berarti mobil itu mau atret atau mau mundur. Kalau pemimpin, keluarga, organisasi lihat masa lalu terus, tidak bisa jiwa besar memaafkan, berarti keluarga, organisasi itu tidak move on tetapi mau mundur. Itulah mengapa filosofi kaca spion dibuat kecil, jauh lebih kecil ketimbang kaca depan, karena masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan. Masih ada kaca depan, maka bersama Allah hadapilah masalah-masalah yang akan datang, beradaptasi dengan banyak memberi simpati, memberi empati, memberi maaf. Itulah kekuatan dari Al-Quran dan Sunnah untuk beradaptasi, eksis, bertahan, survival, menghadapi kompetisi di akhir zaman ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi mina ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memberi maaf pahalanya surga. Ada hadis agak panjang tetapi singkatnya kira-kira begini. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ada sahabat masuk, Rasul bersabda, hadza min ahlil jannah. Sahabat itu tak dikenal dan tidak terkenal. Sampai 3 kali Rasul bersabda. Lalu Abdullah bin Amir meneliti amalan apa yang membuat si fulan itu dijamin Nabi ahlil jannah. Beliau sampai Abdullah bin Amir menginap 3 malam tidak ketemu keunggulan amalan sahabat tadi. Lalu dengan jujur dia bertanya, apa amalanmu wahai fulan? Kok Rasulullah menyebut antum ahli surga? Dia kaget, nothing spesial, dia bilang begitu. Lalu dia mungkin ini, apa itu? Tiap hari sebelum tidur dia ingat-ingat siapa yang seharian menyakiti hatinya, mendolimi, nguyo-nguyo atau mencekno. Malam itu tanpa diminta dia maafkan. Wal afina anin nas. Yang kedua, dia pedagang di pasar. Sebelum pulang karena dia sudah selesai laris manis, dia doakan seluruh pedagang pasar agar segera laris manis, segera pulang ketemu dengan keluarganya. Nggak ada benci, yang ada adalah memberi doa, memberi simpati, memberi empati. Kalaupun ada yang menyakitkan sebelum tidur, dia memberi maaf tanpa diminta. Rasulullah memberikan judgment, ini ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il dzil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.